semuanya, kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak tentunya sudah menonton channel ini. Saya doakan semoga kita tetap sehat-sehat selalu di masa pandemi COVID ini ya. Nah, saya kembali bernostalgia, bahasanya seperti itu. Kembali bernostalgia tentang masa-masa ketika mungkin sekitar tahun lalu ya, saya ada di kampung Inggris Pare, Kediri tepatnya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran atau pengalaman unik yang bisa kita ambil melalui program yang kita ikuti dalam kampung Inggris tersebut. Nah, jika ada teman-teman yang masih belum tahu soal kampung Inggris, kalian bisa searching di Google kampung Inggris itu seperti apa. Di sini saya akan coba tampilkan beberapa gambar seputar kampung Inggris, tapi hanya gambar pada umumnya saja ya. Nih, ya, jadi ini adalah icon di kampung Inggris itu ada suatu perempatan dan bertuliskan kampung Inggris seperti ini. Nah, di sini juga, di sana juga karena letaknya kampung Inggris ini ada di Kediri, maka biasa ikon kota Kediri ini dijadikan spot untuk foto-foto yang ada di sana. Nah ini, itu juga di kampung Inggris selalu identik dengan sepeda mana? Selalu identik dengan sepeda. Jadi sebenarnya bukan cuma kita dilatih untuk speaking kita dalam bahasa Inggris, tetapi juga sebenarnya di sana kita diajak untuk sehat. Karena kita ketika datang pertama di sana itu kita harus mengendarai sepeda. Di sana sudah disiapkan untuk misalnya sewa per bulan sepedanya itu. Jadi semua orang atau pendatang yang baru datang ke kampung Inggris itu pasti menyewa sepeda untuk keperluan transportasi di sana. Nah, saya coba menghubungi tutor ya, mantan tutor saya tepatnya yang ada di kampung Inggris. Saya ingin bercerita kembali silaturahmi bersama beliau. Jadi buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan tentang kampung Inggris, saya akan coba mewakili teman-teman. Apa sih manfaat yang kita dapati di kampung Inggris? Pokoknya hal-hal umum lah seputar kampung Inggris saya akan coba tanyakan atau mewakili teman-teman. Oke? Tetap saksikan terus. Saya akan coba terhubung bersama mantan tutor saya yang ada di sana. Mantan tutor saya. Iya, ini dia. Mantan tutor saya. Halo, Sir. Halo. Halo. Gimana suara saya jelas? Mantap, jelas. Apa kabar ini? Kabar luar biasa, Sir. Sir gimana ini? Di kampung ya? Alhamdulillah baik. Jadi saya ini sudah bersama dengan tutor saya, bisa dibilang seperti itulah. Mentor saya dulu waktu pertama kali ke kampung Inggris, sebatang kara bahasanya. Jadi beliau ini yang duluan saya temui pada saat saya pertama kali ke kampung Inggris. Nah, ini Sir, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada kamu. Yang pertama itu, kita mulai yang santai-santai aja dulu Sir lah. Iya. Kalau bisa logatnya logat Sulawesi saja lah, nggak apa-apa. Iya, ini saya sudah pakai logat Sulawesi. Oh iya. Gini, kan banyak teman-teman kita di daerah khususnya belum tahu, dapat info tentang kampung Inggris itu yang ada di Indonesia ini. Tolong Sir jelaskan kampung Inggris itu apa, di mana, dan apa sih itu kampung Inggris itu supaya maksudnya teman-teman itu tahu kampung Inggris itu apa. Oh, oke. So, jadi sebenarnya kampung Inggris itu satu wilayah ya. Itu sebenarnya kampung. Nama kampungnya Telungrejo, Kecamatan Pare, Kediri gitu. Jadi karena awalnya itu dari satu lembaga saja. Terus berkembanglah dan makin banyak lembaga-lembaga yang buka di tempat itu, khususnya di kampung Inggris di Telungrejo tadi kan. Nah, itulah kenapa disebut kampung Inggris, karena banyak sekali lembaga di kampung Inggris. Jadi bagi teman-teman yang mau ke kampung Inggris, saya sarankan untuk sebelumnya tanya-tanya dulu itu lembaga apa yang cocok, terus kira-kira kehidupan di sana berapa, budget yang saya siapkan berapa. Terus juga kan setiap lembaga punya basic masing-masing, punya program yang diandalkan kayak gitu. Kayak seumpama ada Kresna, mereka unggulkan grammar
Terus kalau untuk LVAS, global, mereka bervariasi. Terus juga ada yang khusus buat IELTS, kayak English test dan lain-lain. Iya. Oh, jadi seperti itulah singkatnya itu Kampung Inggris itu ya. Itu sebuah kampung, letaknya di Kediri. Sebenarnya kalau dibilang kampung sih juga nggak kampung juga sih, Sir. Maksudnya karena sebenarnya bisa dibilang itu apa ya? Dibilang kota besar juga nggak terlalu besar. Kampung modern lah ceritanya gitu. Iya. Cuma di sana itu saya tambahin nih. Cuma di sana itu sangat baik untuk kita berproses, bahasanya seperti itu. Betul Karena sekali. Kendaraan saja kita harus pakai sepeda, Sir ya. Nyewa sepeda selama 1 bulan. Iya, betul. Jadi sehat juga sebenarnya. Jadi di sana itu bagi teman-teman yang mau berangkat ke sana, saya rekomendasikan sekali bagi yang baru mau belajar bahasa Inggris, apalagi yang baru tahu cuma 3 kata I love you saja kan. Ya. Itu saya dulu itu cuma tahu itu. Ya. Dan pulang dari sana juga saya sampai sekarang seperti itu. Jadi saya kader yang gagal. Tapi sebenarnya banyak sekali manfaat, bukan cuma itu sih. Iya, betul. Dan sebenarnya kalau mau dibilang, saya nggak akan menyesal itu ke sana, itu saya nggak akan menyesal sama sekali. Betul. Salah satunya juga link kan, banyak teman-teman juga dari berbagai daerah. Oh ya, Kampung Inggris itu kayak miniatur Indonesia. Jadi semua orang dari penjuru Indonesia itu banyak yang datang ke Kampung Inggris. Betul sekali. Tunggu dulu, Sir. Kita sampai menariknya tadi ini. Saya lupa untuk namanya Sir ini, nama lengkapnya Sir siapa supaya ditahu oleh teman-teman. Oh iya. Ini bahasa Inggris atau apa ini, Bang? Boleh, bahasa Inggris aja, boleh. Mainkan aja bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja ya. Nanti kalau I can mix it in English, oke? Okay? Yeah. Nama saya itu Laude Abdul Aziz Hasidu. Saya kebetulan lulusan dari program Teaching Clinic 10. Itu program beasiswa dari Kampung Inggris, khususnya dari lembaga Global English. Gitu. Saat ini saya sedang bekerja di Kendari, khususnya mengajar di salah satu lembaga kursus juga. Oke. Iya. Jadi panggilannya Aziz. Ya Aziz ya. Cuma kadang di sana dipanggil Ode kan? Iya betul. Oke, Sir. Tadi kan di sana Sir katakan ada banyak lembaga-lembaga. Nah, ini lembaga-lembaga ini kan banyak yang nggak tahu apa sih itu lembaga-lembaga itu. Sir bisa jelasin itu lembaga-lembaga itu apa yang ada di sana itu lembaga-lembaga apa, dan maksudnya kalau teman-teman mau ke sana itu apakah ada didaftarkan dari lembaga tersebut atau mereka sendiri yang inisiatif gitu? Maksudnya gimana? Oh ya. Jadi saya langsung cerita aja ya. Sebelum ke Kampung Inggris itu bagusnya kita search dulu lembaga-lembaganya, baik itu dari website, social media, terus juga kita bisa tanya-tanya juga teman-teman yang dari sana. Cuman kalau tanya teman itu hati-hati karena there's a lot of typical people who have visited Pare with the typical personality and typical purposes. Jadi banyak sekali tujuannya mereka. Ada yang cuma having fun, ada yang cuma buat spending time, ada yang memang real they want to learn English. Jadi bagusnya mungkin dari video podcast ini kita bisa juga langsung nanya-nanya saya kalau memang mau nanya di Instagramnya saya atau nanya-nanya Fikra, sebenarnya lembaga apa yang rekomendasi gitu. Tapi pada umumnya itu yang besar itu lembaga yang besar itu seperti Global English, LVAS, terus Kresna, terus lagi ada English Test, ada yang buat speaking itu saya lupa. Ya. Saya tahu. Coba dicek aja lah. Pokoknya banyak sekali, bisa sampai ratusan lembaga. Oke. Dan dulu Sir ini jadi tutor di mana nih? Lembaga apa? Supaya teman-teman tahu.
Saya itu Global English. Global English ya. Oke, itu juga menjadi rekomendasi memang ya, Global English itu sangat sudah terpercaya Oh lah. ya, satu lagi Mr. Bob, ABC, terus EEC dan lain-lain, banyak lagi. Oke, banyak lah. Pokoknya lembaga itu banyak di sana. Tinggal teman-teman mau pilih gitu ya. Gitu. Oke, Sir. Nanti saya taruh di bawah sini Instagramnya Sir Aziz ya, di sini. Nanti teman-teman bisa ya, Sir ya, kalau ada teman-teman mau bertanya ya. Iya, sip. Oke. Sip. Oke, Sir. Lanjut lagi, Sir. Pertanyaan berikut. Sebenarnya pertanyaan ini, walaupun biar bukan Sir yang jawab, saya bisa jawab dengan sangat gampang gitu. Iya. Apa manfaat yang didapatkan kalau kita ke kampung Inggris? Oke, tentu banyak sekali manfaat saya rasa. Yang paling utama ya bisa bahasa Inggris, walaupun masih kayak terbata-bata kan. Terus juga kalau tujuannya di sana itu hanya short period, mending saya enggak rekomendasi kalau datang ke sana cuma 1 bulan. Tapi kalau datang ke kampung Inggris sekitar 3 bulan, saya rekomendasi sekali. Ya, betul. Terutama untuk yang mau improve his speaking skills. Itu bagus sekali karena di sana kita itu we are actually gather in a English speaking environment. Jadi mau tidak mau inevitably we have to speak English every day. Iya. Every day. Iya. Dan jadi walaupun cuma yes no, dikit-dikit buka dictionary, that's okay karena kan kita itu bukan bahasa kita, itu bukan bahasa ibu kita. Jadi ya wajar saja kalau kita salah atau kita masih lihat kamus dan lain-lain. Iya, betul. Dan yang paling penting adalah di sana itu adalah tempat untuk mengembangkan percaya dirinya kita. Itu jadi paling penting itu. Iya. Jadi kita di sana itu gimana biar kita nggak malu lagi buat bahasa Inggris, buat bicara bahasa Inggris ataupun berkomunikasi, baik written communication or verbal communication. Jadi dengan metode-metode pengajaran juga yang saya rasa itu cukup menarik, kayak kita harus speech di pinggir jalan, terus kalau ada yang salah ditaruh bedak ke mukanya kita dan lain-lain. Hukuman kayak gitu justru ini bisa boost our self-esteem. Iya, betul sekali. Saya sudah rasain sih itu, bagaimana kita disuruh untuk bicara di ujung jalan, terus ditonton oleh teman-teman. Itu saya sudah rasain. Memang pada saat itu kita rasa kayak seperti apa ya, berat sekali gitu, malu juga. Tapi sebenarnya efeknya itu sebenarnya justru di situ pelajarannya. Kita jadi percaya diri. Iya, betul. Jadi lebih santai lah untuk tampil depan publik gitu. Iya, betul. Apalagi banyak yang lihat kan, banyak sekali yang lewat gitu. Ini lagi. Ini cuma pertanyaan dari saya nih. Gini, kan Sir itu kan dulu tutor di sana kan, di Global English tepatnya. Kenapa? Ini masih jadi rahasia di otak saya ini. Kenapa Sir itu tidak mau kalau misalnya kami yang di asrama kan, kami tinggalnya di asrama, satu asrama anak-anak asrama, 12 PM namanya. Dari Global English itu Sir nggak bolehin masuk di kelasnya Sir. Itu kenapa? Aduh, pertanyaan pribadi. itu masih jadi pertanyaan di otak saya itu. Soalnya kan gini, kalau tutor-tutor yang lain, walaupun masuk satu asrama dengan kita kan, tapi mereka enjoy aja ketika teman di asramanya masuk di kelasnya mereka. Tapi Sir, itu larang sekali orang-orang mau masuk di kelasnya Sir. Oke, Sir. Mau dijawab, tapi nggak mau dijawabnya sih nggak masalah. So basically that's my preference. Jadi gimana ya? Itu juga berkaitan sama mental mengajar saya. Jadi saya itu background-nya bukan pendidikan bahasa Inggris. Saya itu background-nya pertanian. Especially agribusiness department. Jadi saya I am not exposed with like a teaching method. Jadi saya
tidak tahu bagaimana metode mengajar itu seperti apa. Nanti saya rasa memang saya sudah siap, baru saya mau mengajar dengan teman-teman teman-teman dekat saya, terutama anak camp. Karena kan itu juga berkaitan dengan mental saya ketika mengajar, terus juga ketika anak camp kan sudah dekat sekali tuh, jadi benar. Iya, jadi kayaknya kalau saya mengajar, aduh, mereka udah terlalu perhatikan ini. Mendingan jangan dulu masuk, nanti saya sudah siap sekali. Jadi gini, sebenarnya gini. Memang dulu Sir itu kan nggak bolehin kami yang anak-anak camp itu untuk masuk itu kelas. Tapi sebenarnya tanpa Sir sadari, itu kami sering biasa intip-intip lewat jendela itu Sir punya motor. Dan saya rasa bagus sebenarnya, maksudnya nggak ada yang maksudnya terlalu mau disembunyikan gimana. Saya rasa sama kayak tutor lain. Cuma mungkin kembali lagi kepada Sir sendiri kan, itu privasinya. Iya. Ya. Oke. Nah, gini lagi deh Sir. Kan banyak juga teman-teman nggak tahu kalau tadi lembaga-lembaga yang ada di sana. Sekarang tentang tempat tinggal. Nah, misalnya kita baru mau masuk ke sana, ke kampung Inggris, itu tempat tinggal itu di sana kita di mana? Kita ngekos atau gimana sih? Oh ya, jadi kalau di Pare itu banyak sekali pilihan. Satu, kita ambil camp. Jadi itu satu program, jadi satu paket. Kursusannya sama campnya. Ada juga yang mau ngekos sendiri, gitu. Nggak mau digabung sama orang yang lain. Karena camp kan biasanya satu kamar itu ada 4 orang. Iya betul. Ada untungnya juga ada ruginya kalau menurut saya. Kalau kita nge-camp ataupun kos pribadi. Satu, kalau kita kos pribadi, kita bisa mungkin bagi orang-orang yang introvert mereka bisa lebih fokus untuk belajar. Tapi menurut saya kan orangnya suka ngomong, terus saya suka maksudnya bergaul dengan teman-teman lain supaya banyak kenalan gitu kan. Saya lebih suka nge-camp. Gitu. Satu kamar kan kita berbagai daerah ya. Ada yang Medan, ada yang Aceh, ada yang Papua dan lain-lain. Jadi kita bisa saling kenal di situ, juga kita bisa saling belajar bareng. Iya. Jadi Sir disarankan untuk nge-camp ya. Ya, kalau saya bagi orang yang introvert mendingan itu kos pribadi, tapi kalau memang orangnya suka bergaul mendingan kok di camp aja. Karena kan di camp juga ada kelas malam sama kelas pagi gitu. Oke, nah itu tadi saran dari Sir. Ini saran dari saya juga sebagai alumni dari sana lah Pak. Sebenarnya kalau bagi saya memang nggak usah ngekos. Saya juga awalnya pertama datang ke sana mungkin memang pribadi saya juga introvert ya. Tetapi lama-kelamaan sebenarnya menurut saya nggak ada itu orang yang introvert sekali, nggak ada. Yang ada itu orang yang maksudnya susah untuk mempercayai temannya, orang yang dia percaya. Jadi sebenarnya kalau sudah mendapatkan teman di sana dan mereka semua kan orang baru, jadi ceritanya nggak akan mungkin di sana itu mau saling berjauhan, karena orang-orang pada dasarnya di sana semua akan mencari temannya masing-masing, semua akan terbuka, welcome gitu. Jadi gampang sekali kita untuk menemukan teman baru. Jadi memang paling cocok itu camp di sana. Nah, camp itu di setiap lembaga itu sudah ada kan, setiap lembaga ini ada campnya, jadi kita tinggal pilih aja. Gitu. Oke. Ya. Jadi bagi teman-teman ini yang mau ke kampung Inggris, saya tambahkan ya. Bagusnya lihat daftarnya itu nanti datang ke kampung Inggrisnya. Jadi datang ke sana dulu untuk lihat-lihat mungkin 1 minggu sebelum periode. Jadi periodenya itu tanggal 10 sama tanggal 25 gitu untuk mulai periode. Jadi kelasnya itu per 2 minggu. Nah, kita pastikan datang 3 hari sebelum mulai periode, paling tidak 4 hari sebelum mulai periode, seperti tanggal 7 atau tanggal 6 lah, tanggal 7 atau tanggal 6. Jadi kita di sana ngekos sendiri dulu sambil ngelihat
tempat kursus mana yang kira-kira cocok sama kita, itu tempat dengan program yang ditawarkan itu seperti apa. Oke. Adakah batasan usia, Sir? Maksudnya usia maksimal dia bisa harus ke sana atau usia minimal gitu? Batasan usia nggak ada. Nggak Bahkan ya? ada yang dosen, udah doktor, masih juga belajar ke sana kan. Iya, betul. Dan bagusnya mereka kayak nggak ada perbedaan kayak strata, oh saya sudah dokter, saya sudah master, saya baru Iya. sarjana, saya baru lulus SMA, tidak ada batasan. Di sana Cuma itu memang tetap harus saling menghargai. betul sekali. Di sana itu nggak melihat strata ya gitu. Semua orang Iya, saling betul. menghargai. Kita ini datang ke sini belajar gitu. Oke. Mm-mm. Sir, Oh terakhir. iya, tunggu. Bagusnya ketika belajar di Pare itu kita nggak kayak belajar antara siswa sama dosen atau siswa sama guru. Betul sekali. Jadi kita belajar itu seperti teman ya. Jadi iya, kita mau nanya apa saja, tanya aja. Nah betul. Nah gini, ini juga sebagai pengalaman. Saya kan alumni pendidikan kan, Sir, mau jadi seorang guru gitu. Nah sebenarnya di sana itu paling tepat kalau kita mau mencontohi tipe pendidikan yang paling baik di kampung Inggris. Iya betul. Itu belajar dari tutor-tutor yang ada di sana. Walaupun yang diajarkan hanya bahasa Inggris, tetapi metode pembelajarannya itu sangat enak, sangat bisa diterima oleh semua kalangan usia. Itu, saya sendiri banyak sekali pengalaman saya yang saya ambil, khususnya metode mengajar saya sekarang itu dari Sir sendiri, ada dari yang lain. Di sana itu sangat sangat kompleks lah ilmunya. Jadi saya khususkan saya pesan kepada teman-teman yang jurusan pendidikan seperti saya, jika ingin mau improve kita punya cara mengajar, itu bagusnya kita pelajari dari kampung Inggris, tutor-tutor yang ada di sana. Iya, betul sekali. Oke. Terakhir, kalau masalah budget gimana? Ya, budget. Ya, itu budget juga gimana, Sir? Budgetnya, maksudnya berapa sih orang yang harus kita siapkan untuk ke sana? Oh ya, kalau masalah budget itu at least teman-teman persiapkan, kalau orang dari Sulawesi lah itu sekitar 6 jutaan. So actually itu sudah comprise of your accommodation and transportation. But I do suggest you to prepare your return ticket. Jadi sudah persiapkan memang budget untuk tiket baliknya. Oke. Supaya memang aman gitu kan. Ya. Oke, ya itu ya sekitaran ya 5-6 jutaan lah, sudah boleh seperti itu. Kalau programnya itu murah-murah sekali. Ya, programnya itu paling 60-80 ribu satu kelas. Iya. Lebih-lebih makanannya kan cuma 7 ribuan nasi ayam kan. Iya, yang di Sulawesi 15, 20-an, 25. Pokoknya kalau orang Sulawesi itu gak usah nih diragukan kalau ke sana, Sir, banyak uangnya. Iya betul. Walaupun awalnya ngutang. Banyak uang. Pokoknya kalau orang Sulawesi itu nggak diragukan kalau di kampung Inggris pasti banyak uangnya. Betul sekali. Pemborosan sekali. Oke, Sir. Ini terakhir, Sir. Pesan kepada teman-teman yang punya rencana untuk ke kampung Inggris. Nah, tapi pesannya itu pakai bahasa Inggris, Sir, supaya teman-teman lebih. Nanti entah teman-teman mau mengerti atau tidak, nanti translate sendiri. Oke, sip. Yeah. Jadi ditantang pakai bahasa Inggris ya? Ya, oke. Oke. Gimana ya? Because actually I have no preparation before to suggest all. So my best recommendation is actually if you want to go to Kampung Inggris, you have to at least prepare your budget for 6 or 5 million rupees. And then what else? If you have to stay a short time in Kediri or Kampung Inggris, I do not recommend you, because we have to stay there at least 3 months. It's because we do customize ourselves in a speaking environment.
English is not our language, so I think the best way is actually to make ourselves used to speak English more often, and then after return to your hometown, such as in Makassar or Kendari, you have to speak English also. At least you practice it by yourself in front of a camera or mirror. And then what else? Yeah, you have to set your goals. You have to set your goals and your target. So, for example, okay, I have to confidently speak English in 1 month or 2 months, and then I can write a letter, or I can fluently speak in English with a great intonation or accent. Because in Kampung Inggris also we have many different accents that have been taught. For example, like British and America. Both of those languages actually the basic one. So we learn pronunciation. And grammar. Based on my own experience, actually, I have no background at all in English, and I stayed like 5 months, and then I can speak confidently. Even I still realize that my grammar and my vocabulary is still far from perfect, but at least I can speak with the foreign people or foreigner. And then what else? Make sure once again that you have to prepare your budget for return ticket. Jadi harus persiapkan budgetnya untuk tiket balik, because a lot of people from Sulawesi, they are, it's kind of like culture shock when they see the price in East Java, because it's so cheaper than in Makassar. So sometimes orang di sana kaget karena kita pemborosan sekali ya. Saya salah satunya itu. Yeah. And then ask your friends before going to Pare, as there's a lot of websites, there's a lot of information from social media and many kinds of platform that can benefit to you and can make you easy to live in Pare. I think that's all. Oke, Sir. Siap. Terima kasih banyak. Itu urusannya teman-teman di sana nanti. Mau mengerti atau enggak. Makanya ke Kampung Inggris. Oke, Sir. Iya, jadi Sir ini saja bukan jurusan bahasa Inggris, jurusan pertanian ya? Iya. Itu bisa Saya pertanian. Jadi tutor lagi di sana. Waduh, luar biasa lah di sana itu. Yang sebenarnya nggak pernah belajar bahasa Inggris itu seperti apa. Karena yang dipakai kan di kampung paling bahasa Muna, kalau tahu daerah Muna ya, bahasa Muna atau bahasa Raha. Iya. Sir, mungkin cukup itu saja. Nanti kalau misalnya ada teman-teman mau bertanya, nanti saya lampirkan, boleh bertanya kepada Sir ya. Sebagai yang sudah lama di sana. Iya, Sir. Oke, Sir ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Saya doakan Sir semoga sehat-sehat selalu. Semoga amin. tambah sukses ke depannya. Amin. Iya, Sir. Terima kasih banyak ini sudah memberikan doa yang sama. Ya, sudah memberikan waktu dan kesempatannya bagi saya tentunya dan teman-teman. Ya. Oke ya, Sir. Nanti kita berjumpa lagi jika Tuhan menghendaki. Semoga Sir dan keluarga semua sehat selalu. Bye, Amin. Sir. Bye. Thank you.